Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perseteruan, kalau dianggap perseteruan ya perseteruan. Bagaimana kalau kita petakan bagaimana muhibbin, orang-orang yang mati-matian membela Pak Alawi terdiri pertama FPI, FPI, HTI, ya terus NU garis lurus, Idrus Lomri, Wifi kan santrinya itu NU garis lurus itu. Bukan PBNU yang sekarang, bukan. Itu barisan sakit hati kalau ditelusuri kan seperti itu. Itu kenapa seperti itu? Ya memang kelompoknya mereka itu ya seperti itu. Itu kalau ilmu nahwu itu ibaratnya ngambil nawaseh. Ngambil yang merusak hukumnya mubtada dan khobar. Kowe Zaidun qaimun kelebunan ngambil nawaseh ya karena Zaidun qaiman. Inna Zaidan qaimun, rusak semua. Nah ini harus kita cermati. Dan mereka itu berada di barisan mana? Nah ini menarik untuk dipetakan. Karena apa? Yaitu mereka itu logikanya itu nggak jalan. Kalau menurut analisa kami nggak jalan. Nah berikut ini ada cuplikan video dari Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani. Beliau melogikakan ini sangat mudah diterima oleh akal waras. Dan ini menarik untuk kasanah pengetahuan kita. Jadi kita dikasih akal oleh Tuhan ini untuk mengeja, untuk berpikir. Makanya di dalam Al-Quran itu banyak sekali ayat afala tatafakkarun, afala taqilun, banyak loh. Ini membuktikan gunakan akal, jangan fanatik buta, jangan ta'assub. Ini loh yang harus betul-betul kita gali bersama. Kita dengarkan bagaimana logika Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani kepada kita semua untuk memilah dan memilih mana itu kebenaran, mana sesuatu yang harus kita ikuti tentunya. Kita dengarkan bersama-sama. Ulama itu bisa menerima sebuah informasi yang salah. Gak ada ulama itu maksum dari menerima informasi yang salah. Kadang-kadang informasi dari istrinya saja salah. Beliau yakini informasinya benar karena yang memberitahu adalah istrinya, ternyata informasinya salah. Apalagi dari suami. Apalagi informasi istri dari suami. Itu lebih sering salahnya. Karena suami sering bohong. Gimana ya? Oh saya. Karena ada sebuah keterangan bohongnya suami pada istrinya untuk kemaslahatan istri itu. Setuju? Takbir. Takbir. Hidup istri, hidup istri. Kecuali nomor HP-nya 2. Begini aja kita ini dengan para ustadz-ustadz dari NUGL itu yang membela Ba'alwi mati-matian. Kita pakainya logika, kalau pakai dalil kayaknya mereka ini tidak bisa menerima dalil. Qad tabayyana rusdu minal ghai. Hari ini sudah jelas yang benar mana, yang sesat mana, sudah jelas. Dalil itu bagi mereka orang yang khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim itu sudah susah. Pakainya logika aja. Logika ini tidak mesti orang yang suka belajar, nggak mesti orang yang dia itu lulusan pesantren, nggak mesti dia ini adalah seorang sarjana. Yang namanya manusia pasti punya logika kebenaran. Misalnya begini, seorang yang namanya Bahlawi punya ayah namanya Samlawi, betul nggak? Contoh nih, seorang ayah namanya Samlawi punya anak namanya Bahlawi. Ini jamaah dari Kiai Manan. Misal Kiai Manan ini selain kiai juga tukang ngajak jarah sama jamaahnya. Kemana-mana itu diajak jamaahnya keliling Jawa. Setiap tahun Kiai Manan bawa jamaah ke Jawa keliling Wali Songo. Dari mulai tahun 90 sampai 2024. Di tahun 2024 Kiai Manan cerita lagi begini sama jamaahnya. Dulu ingat enggak? Waktu tahun 2000 kita
kita sama-sama jarah keliling Wali Songo, kita pernah mampir di Mbah Khalil Bangkalan. Ketika kita jarah, hujan gede. Rasanya katanya Mang Bahlawi juga ikut itu, sama bapaknya Samlawi, kakak kiai itu. Nah ternyata sebenarnya Kiai Manan ini lupa kalau Mang Samlawi tahun 1999 sudah wafat. Memang sebelumnya Kiai Samlawi tiap tahun pergi ziarah itu, Mang Samlawi ini selalu ikut. Tapi tahun 99 beliau wafat. Ketika tahun 2000 Kiai ini ziarah, tahun 2024 Kiai ini cerita seakan-akan dalam memori dia Mang Samlawi ini masih hidup. Lalu di dalam makam itu ada nisan, mereknya juga nisannya Samlawi, wafat 1999. Kira-kira ketika kiai besar ini yang namanya Kiai Manan bercerita, karena dia lupa bahwa Mang Samlawi sudah wafat 1999, ketika dia cerita bahwa ketika tahun 2000 dia jarah ke Mbah Khalil hujan itu, Mang Samlawi ini ikut. Kira-kira walaupun itu yang ngomong kiai, berita itu benar apa salah? Salah. Bagaimana kalau misalnya yang tahu itu, yang Mang Bahlawi ini kan hadir tuh, dia diam aja karena menghormati lagi ceramah kiai kan, kiai lagi memberikan sebuah pencerahan kepada para jamaah, dia diam aja. Walaupun dia tahu bahwa salah kiai itu, bahwa tahun 2000 itu bapak saya sudah wafat. Akhirnya yang dengar itu, yang lain itu pulang ke rumah, cerita juga kepada anaknya bahwa yang namanya Mang Samlawi waktu tahun 2000 ikut berziarah tanpa mengkonfirmasi, tanpa datang ke kampungnya, tanpa melihat di makamnya bahwa ada batu nisan tahun 1999 ini Mang Samlawi sudah wafat. Lalu ada yang jadi kiai itu, anaknya orang yang mendengar dari bapaknya yang jamaahnya Kiai Manan itu, dia nulis kitab bahwa Kiai Manan almarhum Kiai besar dari Cirebon dulu pernah ziarah, diikuti oleh para jamaah, diantaranya Bahlawi dan ayahnya yang namanya Samlawi. Jarah ke Mbah Khalil, ketika jarah berdoa hujan, bagaikan ada alamat karomah daripada Kiai Manan yang mendapat ilham dari Allah di makamnya Mbah Khalil. Luar biasa kan. Kemudian kitabnya ini dikutip lagi oleh ulama lainnya, dikutip lagi oleh ulama lainnya. 2200 ini seperti surah wal istifadah bahwa Kiai Manan jarah di Mbah Khalil diikuti oleh desa yang gak sekolah, gak mondok, yang tahu bahwa itu Mang Samlawi sudah wafat 99. Ini tetap mengikuti orang yang mengatakan di dalam kitab itu bahwa Mang Samlawi ikut di Mbah Khalil, atau yang mengatakan Mang Samlawi nggak ikut karena dia sudah wafat. Yang kita harus pegang adalah walaupun itu yang ngomong kiai, kemudian dia dapat riwayatnya dari bapaknya, bapaknya juga riwayatnya dari kiai, dia harus mengatakan yang benar adalah Mbah Kiai Manan ketika dia ziarah ke Mbah Khalil itu tidak diikuti oleh Mang Samlawi, karena Mang Samlawi sudah wafat tahun 1999, walaupun perawinya hanya Mang Bahlawi yang bukan kiai. Karena apa? Mang Bahlawi ini berdasarkan sebuah bukti, ada batu nisannya dan dianya adalah seorang saksi karena dia merupakan anak daripada Mang Samlawi yang dia juga mencatat bahwa ayahnya Mang Samlawi ini wafatnya tahun 1999. Kalau otaknya NUGL, karena yang ngomong kiai walaupun salah itu sahih bahwa Mang Samlawi ikut ziarah ke Mbah Khalil. Ini yang sedang terjadi, salah dalam berlogika. Ini logikanya Ustaz Idrus Ramli ini akan diketawain oleh logika kebenaran standar, walaupun dia bukan seorang ustadz, bukan lulusan pondok, bukan lulusan sarjana, tapi kalau mendengar narasi yang semacam tadi itu, maka akan dia langsung menerima yang benar adalah
Samlawi tidak ikut ziarah ke Mbah Khalil. Betul? Nah ini hari ini qad tabayyana rusdu minal ghayy. Sudah jelas mana yang benar, sudah jelas mana yang salah. La ikraha fid din. Tidak ada paksaan orang untuk mengikuti agama. Seperti sekarang juga kita tidak boleh memaksa orang untuk mengikuti kebenaran. Apa pangkat kita dibandingkan pangkatnya Rasulullah? Di mana Rasulullah ketika beliau mendapatkan wahyu dari Allah, kemudian ditugaskan menyampaikan kebenaran dari Allah. Hari ini seluruh dunia yang masuk Islam itu baru 1/3 daripada seluruh manusia yang ada di dunia. Lah kita kemudian mau-maunya berusaha semua orang harus percaya pada kita. Sekarang tinggal pilih aja, mau ikut NUGL yang gak masuk logika kebenaran, apa mau ikut NU asli seperti saya? Ikut NU asli. Mau ikut NU asli apa NUGL? Asli. NU asli, saya mengatakan bahwa Ahmad bin Isa tidak punya anak namanya Ubed, dan Ba'lawi itu bukan keturunan Nabi bil qat'i, bahwa DNA mereka sudah terbukti bahwa DNA mereka ini DNA bukan DNA turunan Ibrahim. Tidak ada DNA-nya Imam Ali. DNA-nya Imam Ali sudah ketahuan bahwa DNA-nya itu kodenya sekian. Silahkan cari itu di media sosial, banyak di YouTube. Dr. Sugeng Sugiarto dari Badan Riset dan Inovasi Nasional